Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema mending dijodohin atau ta'aruf ya. Masya Allah. Ini banyak sekali tadi yang kita bahas terutama mengenai bagaimana sih caranya kalau kita pengen menolak perjodohan yang kita tidak inginkan. Atau misalnya kalau kita sudah terlanjur dijodohkan menikah apakah perceraian itu adalah solusi terbaik. Tadi sudah dijawab oleh guru-guru kita luar biasa. Makanya jamaah siapin catatannya nih. Kita akan cari ilmunya lebih dalam lagi mengenai perjodohan atau ta'aruf. Saya mau ke Ustadz Anas dulu nih, Afwan Guru. Ya. Apakah benar nih pernikahan yang diawali dengan proses ta'aruf itu katanya ya, bakal lebih langgeng dan berhasil dibandingkan proses yang dijodohkan. Nah ini bagaimana nih tanggapan gitu. Ustadz nih? Iya. Mohon penjelasannya Guru silakan. Apaan, Ustaz? Ustaz, maaf Ustaz Anas, waktu nikah dulu dijodohkan atau pilih sendiri? Ah, jangan diomongin. Privasi. Alhamdulillah. Kalau berbicara terkait antara ta'aruf dengan yang dijodohkan, kira-kira mana yang bisa lebih langgeng? Mana ya? Sebetulnya secara konteks dua-duanya bisa langgeng. Bisa Memang langgeng. kalau kita lihat dari prosedurnya, itu yang ta'aruf bisa lebih langgeng dibandingkan yang dijodohkan. Kenapa? Karena ta'aruf itu awal dia sudah memahami karakter dan pribadi dari masing-masing. Ketika sudah memahami karakter dan pribadi masing-masing dalam menjalani mahligai rumah tangganya kan bisa saling memahami dan memaklumi. Sebab kenapa? Yang namanya manusia itu kan punya kekurangan. Kalau dia menikah dalam artian kata bagaimanakah kekurangan suami bisa ditutupi oleh kekurangan istri. Bagaimana kekurangan istri bisa ditutupi oleh kekurangan suami. Makanya kalau dengan adanya ta'aruf mana yang lebih langgeng, kalau potensi langgeng lebih cepat atau lebih langgeng yang ta'aruf. Kenapa? Dari awal sudah memahami karakteristik. Kalau sudah memahami karakteristik kan enak. Kalau tahu misalnya seorang suaminya pemarah, istri bisa memahami, oh bisa menahan diri dari amarah, jangan marah dicampur dengan marah. Kalau seorang suami sudah memahami bagaimana karakter seorang istrinya, misalnya istrinya agak sedikit cerewet, saya nggak mau bilang cerewet banget, sedikit cerewet, maka suaminya harus bisa memahami. Nah inilah fungsi dan manfaat di ta'aruf, berbeda dengan dijodohkan. Betul. Iya kalau dijodohkan itu kan bisa jadi tahu-taunya pas di bangku pernikahan. Dia baru lihat ini siapa calon suaminya, siapa calon istrinya. Nanti duduknya begini. Oh begitu? Oh belak-belakangan. Oh gitu jadi ya. nanti akad nikahnya saling berbalik. Aduh susah dong. Iya, nah kalau misalnya semacam itu kan bisa khawatir nanti ketika mereka saling tidak memahami, akhirnya yang terjadi dalam rumah tangganya lebih banyak percekcokan, lebih banyak pertengkaran di antara keduanya. Kenapa? Karena belum memahami. Memang kadang-kadang konteks ta'aruf dengan konteks dijodohkan ini kan orang kalau berpikir dijodohkan rasanya kayaknya dipaksakan. Betul. Padahal kan dijodohkan belum tentu dipaksakan. Betul. Gitu. Dijodohin ini kan belum tentu dipaksain. Kamu mau nggak sama Sano? Kalau mau udah beres urusan. Kan belum tentu. Tapi kadang-kadang nih konteksnya orang berbicara dijodohin pasti dipaksain. Belum tentu. Nah makanya kalau kita melihat bagaimana kelanggengannya, potensi kelanggengan lebih langgeng orang yang ta'aruf dibandingkan orang yang dijodohkan. Sebab kenapa? Dikhawatirkan ketika terjadi perjodohan, perkenalan, memahami saling karakter di antara keduanya, di saat keduanya sudah masuk ke dalam mahligai rumah tangganya. Takut-takut tidak ada toleransi di antara keduanya ini. Ini yang kita khawatirkan. Makanya pentingnya ta'aruf itu dalam rangka memahami. Ini yang harus menjadi sebuah titik poinnya bahwa ta'aruf untuk saling memahami. Maka nanti ketika di dalam Islam pun juga ada di situ. Bagaimana kalau terjadi sebuah pernikahan kemudian tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka di dalam fikih dikatakan boleh ditolak. Ada beberapa hal yang bisa menjadikan wanita atau si pria ditolak dalam mahligai rumah tangganya. Waduh, Begitu. Masya Allah. Iya. Tapi buat jamaah yang di rumah nih kaum milenials yang dijodohkan sama orang tuanya jangan berkecil hati juga. Karena itu hanya potensi saja ya yang Tapi ta'aruf. saya sependapat banget sama Ustaz Anas tadi. Iya, gimana tuh, Bisa Ustaz? jadi kalau orang dijodohkan, kan
kalau nanti cerai, kan bukan saya pilih dulu, saya kan Nah, dipilihkan, itu saya dia. dijodohkan. Makanya pantas seperti itu. Gitu kan. Iya gitu. Tapi paling enak solusinya adalah Solusinya? ketika dijodohkan ta'aruf dulu. Ta'aruf dulu. Setelah Nah, jodohnya win-win ta'aruf nih. solutionnya. Lebih hebat Betul. sesatnya. Dijodohkan kalau misalnya mau Kalau jalani sudah dulu proses dijodohkan, ta'arufnya. coba-coba ta'aruf lah sama Ya jangan mereka. langsung nolak gitu. Nah, Ya itu udah dia gue luar taruh dulu biasa. gitu. Makin Bener seru ya. banget. Iya, makanya Pembahasannya. nih kita akan bahas lebih dalam. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Seru nih, silakan. Seperti kisah sepasang pengantin yang baru-baru ini mencuri perhatian warganet. Pernikahan sejoli ini viral lantaran menikah dengan tetangganya sendiri. Momen pertunangan mereka diunggah oleh akun TikTok @inekes dengan keterangan, "Halo tetangga depan rumah, ternyata gini ya rasanya dijodohkan orang tua tanpa pacaran. Masya Allah masih malu-malu." Jarak rumah antara pengantin laki-laki dan perempuan begitu dekat, yaitu hanya selisih 5 langkah. Ini lucu nih. Jangan-jangan waktu kecilnya sering main petak umpet bareng Ya gitu. Allah. Sering jajan cilok bareng. Pas gede taunya dijodohin sama tetangganya sendiri. Seru nih untuk dibahas di Ustadz Maulana. Ini kreatif banget. Keren ya? Keren Hanya 5 langkah banget, loh. luar biasa. Sebenarnya yang hebat itu ini yang cari piti. Iya, luar biasa nih yang cari piti siapa sih? Mas Idik nih kayaknya. Ustadz Maulana, ini gimana nih hukumnya Iya, jika iya. perjodohan yang dilakukan itu menjadi sebuah rahasia karena satu sama lain nih belum mengetahui identitasnya. Mungkin yang tadi di tayangan itu sama-sama tahu identitasnya tapi nggak tahu akan dijodohin. Nah ini gimana nih? Kalau misalnya dijodohin itu pas ketemu tatap muka aja, apakah dibolehkan nggak sih Ustadz? Mohon penjelasannya guru silakan. Masya Allah, saya langsung teringat kisahnya Nabi Yakub alaihissalam. Waduh, Masya Allah. Izin Ustaz Anas, Ustaz Sam. Masya Allah tabarakallah, ayahanda dari Nabi Yusuf alaihissalam yang kita tahu memiliki istri 4. Sebenarnya kalau kita bahas atau mengkaji kisah Nabi Yakub alaihissalam, ketika Nabi Yakub mencintai sosok wanita ternyata yang dijodohkan oleh ayahandanya dalam hal ini orang yang dituakan, ternyata bukan sesuai dengan keinginannya. Tapi dia tetap menjalani. Lalu pernikahan kedua barulah alhamdulillah yang sehati dengan dia. Tapi alhamdulillah yang pertama dan yang kedua aman. Kemudian selanjutnya. Ini kisah di zaman dahulu, kisah para nabi tapi bukan berarti jadi rujukan buat kita karena istri pertama dan keduanya adik kakak. Kalau dalam sekarang kan tidak bisa. Nggak bisa. Nah, baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Izin Ustaz Anas, Ustaz Sam. Satu hal buat kita. Perjodohan itu mohon maaf. Jikalau dijodohkan itu tidak mengetahui karena dirahasiakan. Mohon maaf saya terus terang tidak setuju banget. Kasihan kejadian di PT sebelumnya kan. Ternyata ada salah satu anggota badannya tidak berfungsi. Betul. Kenapa? Mikdad kok senyum-senyum. Oh, ya panjang kalau dibahas Ustaz. Jangan sampai. Maka tidak boleh jodoh itu dipaksakan. Silakan menjodohkan, tapi jangan memaksakan. Saya langsung tekankan ini. Saya memang orang tua. Saya punya 3 anak cewek, 1 anak cowok. Tapi dalam hal ini tidak ada hak saya untuk memaksakan. Sekali lagi, tidak ada hak saya untuk memaksakan. Ustaz Anas saya senyum-senyum. Soalnya kayaknya ada yang mau menjodohkan itu ya. Ya, galak juga itu. Tidak boleh dipaksakan. Kemudian mohon maaf, kadang-kala orang tua mau menjodohkan anaknya dengan cara-cara kebohongan. Nggak, baik ke orangnya. Dia belum punya istri, tahu-tahu sudah punya istri. Wah, astagfirullahaladzim. Itu kan parah ini. Tidak boleh ada kebohongan. Dia udah Disebut Saya juga. dong. Tadi udah pakai dihalus-halusin kesebut Ya, duda juga. itu Ustaz. Disebut Saya dong. juga. Aduh keceplosan ini. Aduh. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai perempuannya kecewa. Tidak. Berarti ada kebohongan. Itu nauzubillah summa nauzubillah dipaksakan tidak boleh. Kebohongan tidak boleh. Yang ketiga, jangan sampai ada yang terzolimi. Sekali lagi, ada terzalimi berarti ada ketidakadilan dan di situ akhirnya nanti sesuatu yang diawali dengan keburukan, nauzubillah summa nauzubillah, akhirnya nanti akan makan hati, sakit hati, Betul. kezaliman, bahkan nanti terjadilah ada nuzuz, Aduh. pembangkangan seorang wanita Nauzubillah. terhadap suami, bahkan ada nanti namanya sosok laki-laki yang tidak akan dipandang oleh Allah. Wah, Ad-dayus. ada Yus.
Tidak ada kepedulian sama istri. Aduh, Itu nauzubillah. semua dalam rumah tangga itu tidak boleh ada dayus, tidak boleh ada nusus, itu tidak boleh. Gara-gara apa? Karena terjadi kezaliman, ada Betul. paksaan dan ada kebohongan. Masya Allah. Jadi 3 hal itu yang harus diperhatikan untuk meminimalisir hal-hal yang tadi nanti kita tidak inginkan ya. Mau nggak beli barang tapi tidak lihat barangnya? Aduh, kayak beli kucing di dalam karung ya, kita nggak Iya. tahu warnanya apa, bulunya gimana ya. Tanya Mungkin. Ustaz Syam yang sudah berpengalaman. Aduh, Masya Berpengalaman Allah. dalam belanja. Ah, pas banget saya mau nanya ke Ustaz Syam deh. Jadi Ustaz minimal Syam. ada deskripsinya. Minimal ada deskripsi. Ternyata Betul. sepatunya salah beli dia. Waduh. Bukan yang ini satu yang lain. Nah ini bicara soal perjodohan, ta'aruf tadi kita sudah membahas banyak sekali. Nah mungkin jamaah yang ada di rumah ingin bertanya nih, hal apa aja sih yang harus dipersiapkan baik itu untuk menjalani perjodohan atau ta'aruf. Agar calon pasangan kita itu kita mendapatkan yang terbaik serta pernikahan yang kita jalani itu kelak menjadi sehidup sesurga nih Masya Allah. Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Silakan. Baik, Tabi Guru Ustaz Maulana, Ustaz Anas, Mas Mikdad, serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para teman-teman yang berusaha ikhtiar mengejar buku nikah, insyaallah mengejar Para pengejar buku nikah. iya, insyaallah mengejar buku nikah. Sekarang udah ada kartu SIM ya, surat izin menginap gitu insyaallah. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan. Amalan yang harus disiapkan agar mendapatkan sesuatu yang insyaallah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelas minta sama Allah. Nabi Musa alaihi salam dalam surah Al-Qasas diceritakan pergi daripada Mesir menuju kota Madian tidak membawa apa-apa, tidak membawa harta, hanya membawa pakaian yang melekat di badan, tidak membawa sesuatu apapun hingga duduk di bawah pohon sambil berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sungguh aku dalam keadaan fakir ya Allah, aku dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, beban hidupku sungguh berat ya Allah, aku sangat butuh kebaikanmu ya Allah. Tiba-tiba ada 2 orang wanita yang butuh bantuan, ada 2 orang wanita yang butuh bantuan. Nabi Musa ini harusnya ditolongin Allah, kok malah disuruh nolongin orang gitu. Jadi Nabi Musa ini lagi butuh pertolongan, tapi kok malah melihat target yang harus ditolong. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam setelah minta tolong sama Allah justru malah nolongin 2 orang perempuan tadi. Ketika habis ditolongin diundang datang ke rumahnya. Ternyata dia adalah seorang putri daripada Nabi juga, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Maka subhanallah diajaknya Nabi Musa diberikan kebun, dinikahkan kepada salah seorang putrinya. Maka subhanallah lihat, dari nggak punya apa-apa akhirnya dapat mertua saleh, istri salehah, dapat harta pula Nabi Musa alaihissalam karena meminta kebaikan dari Allah. Tapi lihat apa amalannya Nabi Musa, bukan hanya berdoa selesai, setelah berdoa dia juga bantuin orang. Sering-seringlah bantuin orang, sering-seringlah berbuat baik, sering-seringlah melihat orang yang lagi kesusahan maka berikan bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Yang baik, laki-laki yang baik akan dipertemukan dengan perempuan yang baik. Perempuan yang baik akan dipertemukan oleh laki-laki yang baik. Jangan sibuk untuk mencari yang baik, terlebih baik kita untuk menjadi yang baik. Nah, jangan mencari yang baik tapi menjadilah yang baik. Kalau kita telah menjadi bunga, kalau kata guru kita Ustaz Maulana, kalau engkau menjadi bunga maka yang datang adalah kupu-kupu atau lebah madu, subhanallah. Tapi jangan pernah engkau menjadi sampah. Kalau engkau menjadi sampah yang datang adalah lalat atau yang menjijikkan, subhanallah. Maka jadilah yang baik, insya Allah yang baik pula akan datang. Ustaz, ada orang udah baik tapi ternyata jodohnya tidak baik. Maka itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika dia mendapat yang tidak baik, justru dia bisa merubahnya menjadi sosok yang lebih baik lagi. Yang ketiga, setelah usaha, berdoa, sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah pada akhirnya pasrah akan apa yang diberikan Allah, ridha akan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman sekalian, jamaah sekalian, tidak ada manusia yang sempurna. Kita dipertemukan untuk saling melengkapi. Laki-laki ada kekurangannya, wanita pun ada kekurangannya. Kalau engkau mencari yang sempurna, bahkan engkau telah menikahi seluruh wanita yang ada di muka bumi ini, kata salah seorang ulama, engkau masih melihat yang di luar sana lebih baik daripada istrimu. Begitulah setan menggoda manusia sehingga menjauhkan daripada sunnah baginda Nabi SAW, yaitu pernikahan. Maka ikhtiar, berdoa, amalan membantu orang lain, dan juga ridho akan
pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Waduh, Masya Allah, luar biasa penjelasan dari Ustadz Syam tadi. Jamaah, insya Allah setelah ini kita akan menjawab lagi pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islami Itu Indah, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab oleh guru-guru kita. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Subhanallah.